di subjudul Bayanul Ma'ani Al-Batinah allati biha tatamayyazu hayatus salah, di alinea yang keempat. Jadi tentang penjelasan dari pengertian-pengertian makna-makna batin, yang dengan makna-makna batin itu berbedalah hidupnya sholat seseorang. Ada 6 kesimpulan dari sekian banyak makna batin yang selayaknya diperhatikan oleh seseorang ketika dia sholat, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, hudurul qalbi. Yang kedua, at-tafahum. Yang ketiga, at-ta'zim. Yang keempat, al-haibah. Yang kelima, ar-raja. Yang keenam, al-hayah. Ini sudah kita bahas. Pada malam hari ini kita lanjutkan. Wa amma at-tafahum, adapun memahami atau mempaham, ya, artinya bagaimana supaya kita itu bisa memahami apa yang kita lakukan ketika sholat, nah gitu, agar sholat itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan kemaksimalan. Wa amma at-tafahum, dan adapun at-tafahum, memfaham, memahami, fasababuhu, maka sebabnya seseorang itu bisa menimbulkan sikap ini, fasababuhu ba'da huduril qalbi, sebabnya setelah hadir hati, itu idmanul fikri, meninggalkan berpikir, artinya meninggalkan berbagai macam fikiran-fikiran yang datang ketika seseorang sedang sholat. Ya, wa sarfudz dzihni ila idrakil makna. Jadi yang pertama, faham itu akan muncul setelah hadirnya hati, meninggalkan pemikiran yang hadir ketika sholat. Wa sarfudz dzihni, dan memalingkan hati, ila idrakil makna, kepada mengetahui atau mencapai akan makna dari yang kita baca tersebut. Nah, jadi setelah kita tinggalkan pemikiran yang tak perlu, lalu palingkan hati untuk fokus kepada makna yang kita baca. Misalnya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira apa yang bisa kita pahami dari kalimat ayat Bismillahirrahmanirrahim itu? Jangan Bismillahirrahmanirrahim lewat saja gitu, sementara hati ini nggak ada menggunakan untuk memahaminya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, apa yang bisa kita pahami? Wa ilajuhu, dan cara agar kita bisa mendapatkan sikap memahami itu, ma taqaddam, adalah apa yang sudah berlalu. Ya, caranya yang sudah berlalu itu apa kemarin? Yaitu jadikan sholat ini sebagai cita-cita kita. Nah, jadi keinginan penting kita. Ma'al iqbali 'alal fikri, bersamaan dengan menghadapkan fikir. Ya, berhadap di atas fikir, artinya menghadapkan fikiran kita ketika sholat. Wattasyammuri, dan bersiap-siap lidaf'il khawatir, untuk menolak berbagai macam goresan lintasan hati yang akan datang. Jadi caranya itu, jadikan himmah ketika kita sholat, jadikan sholat itu sebagai himmah kita, keinginan utama kita. Kemudian hadapkan pikiran kita kepada sholat, dan siap-siap untuk menolak lintasan hati. Nah, itu dia. Jadi itu caranya, ya. Kalau sebabnya meninggalkan pemikiran-pemikiran yang lain, mengarahkan hati untuk memahami makna. Kalau caranya, jadikan sholat itu sebagai himmah kita, keinginan kita,
lalu hadapkan pemikiran kita kepada sholat, kepada yang dibaca, kemudian siap-siap menolak berbagai macam lintasan yang lain yang akan datang. Wa ilaju daf'iha, dan cara menolak lintasan-lintasan hati tadi bagaimana? Nah, gitu. Bagaimana caranya? Harus tahu kita. Qat'u mawaddiha, memutus materi-materinya. Jadi agar dalam sholat itu jangan ada lintasan hati selain sholat. Putus materi-materi lintasan itu. Apa maksudnya itu? Memutus materi-materi dari lintasan-lintasan hati itu bagaimana maksudnya? A'ni, kata Imam Ghazali, aku maksudkan an-nuzu'a an tilkal asbab, melepaskan dari sebab-sebab itu. Maksudnya putuskan sebab-sebab yang mendatangkan lintasan hati tersebut. Allati, yang tanjadzibul khawatir ilaiha, yang tertarik lintasan itu kepada sebab-sebab tersebut. Misalnya ketika kita sedang sholat, lintasan hati kita itu muncul kekhawatiran tadi sepertinya kompor belum dimatikan. Ini contoh, ya kan? Akhirnya kita sholat itu memikirkan kompor aja gitu. Allahu Akbar, kata hati kita kompor gitu kan. Sami Allahu liman hamidah, kompor gitu kan. Jadi putuskan itu. Nanti waktu mau sholat berikutnya lihat kompor dulu. Nah, masih hidup apa sudah mati? Nah, gitu. Lalu nanti muncul lagi lintasan hati, pintu belum dikunci. Nah, gitu kan. Dalam sholat muncul terus. Nanti ketika mau sholat, kompor dan pintu dipastikan dulu. Itu maksudnya memutuskan materi-materi dari lintasan-lintasan yang akan mengganggu orang ketika sholat. At-tafahum, ya. Wa amma at-ta'zimu, dan adapun mengagungkan, jadi bawalah rasa pengagungan ketika sholat. Nah, gitu. Fahiya halatun lil qalbi, maka yang namanya pengagungan itu satu kondisi bagi hati. Tatawalladu, yang lahir itu kondisi mim ma'rifatain, dari dua ma'rifah, dari dua pengetahuan, pengenalan. Apa dia? Ahaduha, yang pertama, ahaduhuma, yang pertama dari keduanya, ma'rifatu jalalillahi azza wa jalla wa azamatihi. Jadi supaya kita tuh bisa mengagungkan Allah ketika sholat, apa yang harus kita kondisikan hati kita tuh? Kenal kebesaran Allah dan keagungannya. Ini yang kita sembah ini bukan sembarang zat. Kenali dulu tuh. Nah, gitu. Kalau sudah kita kenal yang kita sembah tuh, maka kita akan mengagungkan Allah ketika sholat. Wahua, dan ianya itu, ya, dan ianya itu adalah min usulil iman, dari asal-asal iman, dari pokok-pokok keimanan, gitu. Atsaniyah, jadi yang pertama itu termasuk pokok keimanan, ma'rifatu jalalillahi azza wa jalla wa azamatihi, pokok-pokok keimanan. Makanya orang sekarang diajak belajar supaya mengenal Allah kadang susah betul, ya kan? Maunya praktis saja langsung sholat, sementara dia tak kenal siapa yang dia sembah. Gitu. Akhirnya ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, hatinya mengatakan yang besar itu kantor saya. Nah, gitu. Atsaniyah, yang kedua, ma'rifatu haqaratin nafsi, mengenal kehinaan diri. Wa khissatiha, ya, dan kerendahan diri. Nah, jadi mengenal haqaratin nafsi wa khissatiha, dan kerendahan diri, dan mengenal kauniha, kondisi diri, abdan musakharan, sebagai hamba yang ditundukkan, marbuban, yang dipelihara. Nah, jadi waktu kita sholat tuh
Kita tuh harus tahu Allah itu posisi teragung. Kita yang sedang menyembah ini adalah makhluk yang terhina. Hina. Diciptakan dari satu tetes air yang keluar dari tempat yang kita pun malu menyebutkannya, sehingga dinamakan kemaluan. Nah, gitu. Apalagi rendahnya kita, hamba kita ditundukkan, marbuban dipelihara. Hatta yatawallada minal ma'rifain, sehingga dari dua ma'rifah ini, ma'rifah yang pertama dan kedua itu, lahirlah al-istikanatu, menampakkan kemiskinan atau lahir ketenangan batin, wal inkisar, kelemahan, wal khusyu'u, khusyu' lillahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu hasil dari itu dua ma'rifah itu kan muncul tadi, istikanah, sifat inkisar, sifat khusyuk, fayu'abbaru anhu bitta'zim, maka diiktibarkan dari istikanah, inkisar, khusyuk itu dengan at-ta'zim, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ta'zim tak akan muncul kalau tak ada dua ma'rifah ini. Maka kita betul harus kaji diri, ya. Awwaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang kenal diri, kenal Tuhan. Nah, gitu. Kalau tak kenal diri, kadang-kadang tak kenal Tuhan. Nah, gitu. Terbalik-balik nanti gitu kan. Kalau diri ini dianggapnya agung, berarti Tuhan lemah, kan itu. Ini kacau tuh. Musakhar, ditundukkan, musakharan. Inkisar itu apa? Kelemahan jiwa atau ya kelemahan lah ya. Pelunakan hati ya. Istiqanah itu menampakkan kemiskinan atau ketenangan batin ya. Wa amal haibah wal khauf, adapun haibah ya, rasa takut khauf dan takut. Fahalatun lin nafsi, maka dia tuh kondisi bagi jiwa. Takut itu kondisi jiwa. Tatawalladu minal ma'rifah, akan lahir kondisi jiwa itu, jiwa takut itu dari ma'rifah juga. Biqadratillah, dengan kuasa Allah. Ya kan? Wasatwatihi, ya kuasa kegagahan Allah, ya gitu kan? Kekuasaan Allah. Wa nufudhi masyiatihi fihi, dan tembusnya kehendak Allah Ta'ala fihi, pada jiwa seseorang, pada jiwa-jiwa. Ma'aqillatil mubalati bihi, bersamaan dengan sedikitnya peduli ya, pedulinya Allah dengan hamba atau jiwa tersebut. Jadi kita ini ya kan, hamba yang kalau kita pikir-pikir dosa dibandingkan anugerah Allah, itu tak mungkin kita bisa dapat anugerah, gitu kan? Tapi karena rasa takut yang mendalam itu, kita berusaha jadi hamba terbaik, akhirnya bersamaan dengan banyaknya kekurangan kita, kehendak Allah itu menentukan kita berpeluang mendapatkan rahmat dari yang sebesar-besarnya. Itulah dia. Jadi nufud masyiatihi fihi ma'qillatil mubalati bih, bersama dengan sedikitnya perhatian Allah dengan hamba, dalam hal ketika Allah memberikan rahmat, Allah cukup hanya melihat ada satu kebaikan saja dari hamba, Allah langsung memberikan rahmat, melupakan banyaknya dosa yang sudah dilakukan. Nah, gitu. Wa annahu law ahlakal awwalina wal akhirin, dan bahwasanya ia keadaan itu ya, bahwasanya Allah law ahlakal awwalin, kalau Allah Subhanahu wa taala membinasakan al awwalin, orang-orang yang awal. Jadi wa annahu, dan bahwasanya itu kondisi
lau ahlakal awwalin, kalau Allah Subhanahu wa taala membinasakan al-awwalin, ya kan? Wal akhirin. Akhirin ya, minal awwal wal akhir. Al-awwalin wal akhirin ya, yang awal dan yang akhir dari umat manusia, lam yanqus, tak akan berkurang, memulkihi, daripada kerajaan Allah apa? Dzarratun, satu dzarrah pun. Jadi kemuliaan Allah, kemudian kesempurnaan kerajaan Allah itu tidak pernah diukur dengan ada atau tidak adanya makhluk. Nah, ada makhluk Allah tetap mulia seperti itu. Tak ada makhluk juga seperti itu. Nah, gitu. Jadi lau ahlakal awwalina wal akhirin, kalau Allah binasakan yang awal dan akhir dari makhluk nih, tidak akan berkurang dari kerajaan Allah dzarratun, satu dzarrah pun. Dzarrah itu kalau tembus sinar matahari dalam rumah, ada debu melayang. Nah, itulah gambarannya, satu dzarrah yang melayang sebiji itu. Itu pun tak berkurang. Gitu. Nah, coba lah, itu pun tak berkurang. Wa kullama zadal ilmu billah. Jadi manakala setiap kali bertambah ilmu tentang Allah, zadatil khasyatu wal haibah, bertambahlah takut dan rasa ya, bertambahlah takut hamba tadi kepada Allah. Gitu. Setiap bertambah ilmu tentang Allah, maka bertambah rasa takut kepada Allah. Ya. Sekarang kenapa kita kok banyak tak takut kepada Allah? Karena kurang ilmu tentang Allah. Nah, gitu. Itu dia. Wa amma raja'u, adapun yang namanya roja. Kan ada roja TV ya. Roja TV kan. Roja. Roja. Wa amma raja ya. Bukan rujak ya, roja. Fasababuhu, maka sebab roja, ma'rifatu lutfillahi azza wa jalla. Iya, sifat roja, harapan, mengharap, harapan. Maka sebabnya mengenal kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takut tuh mengenal kuasa dan kegagahan Allah, dan terjadinya kehendak Allah kepada hamba tanpa perlu Allah banyak memperhatikan kondisi hamba tersebut. Nah, gitu. Kalau ini mengenal kelembutan Allah, wa karamihi, dan kemurahan Allah, wa amimi in'amihi, dan umumnya pemberian nikmat dari Allah. Jadi bersifat pemberian nikmat itu yang melingkupi segala sesuatu. Wala ta'ifi san'ihi, dan lembut, berbagai kelembutan dari perbuatan Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian ma'rifatu sidqihi fi wa'dihil jannata bis salah, mengenal jujurnya Allah dalam janjinya akan surga dengan salat. Jadi kalau sudah tahu kita sebab datangnya rojak, kalau kita sudah tahu itu, kenal kelembutan Allah, kemurahan Allah, kemudian nikmat Allah itu yang melingkupi segala sesuatu, maha kelembutan ciptaan, lembutnya proses perbuatan Allah, gitu kan? Jujurnya Allah dalam janjinya akan surga. Fa idza hasalal yaqinu, apabila terjadi keyakinan biwa'dihi, dengan janjinya Allah, kita sudah yakin nih, apapun yang Allah janjikan tentang kebaikan pasti akan Allah penuhi. Wal ma'rifatu bi lutfihi, dan mengenal kelembutan Allah. Lalu apa yang terjadi kalau sudah dua nih muncul? Yakin dengan janjinya, janji baik, mengenal kelembutan Allah Ta'ala. Kalau sudah dua ini muncul, imba'atha min majmu'ihima ar-raja'u la mahalata. Imba'atha, akan apa tuh? Timbul dari
terkumpulnya kedua hal tersebut. Ar-raja'u, sifat raja, la mahalata, tak dapat tidak. Jadi kita berkeyakinan Allah tidak akan pernah mengingkari janji kepada hamba ketika menjanjikan hamba itu masuk surga. Tapi kalau misalnya Allah merubah kehendaknya untuk tidak memasukkan orang ke neraka, bagaimana? Ya tidak masalah bagi Allah. Gitu. Sama seperti seorang guru kan, dia mengancam, kalau kamu lakukan itu kamu dihukum. Ternyata muridnya itu melakukan itu. Kalau dia tak menghukum, tak masalah. Gitu. Nah, tapi kalau guru tadi berjanji, kalau kamu lakukan itu, saya kasih kamu hadiah sekian. Ternyata setelah dilakukan nggak dikasih, tercela. Nah, gitu. Kan gitu kan, istilahnya gitu. Walaupun Allah itu tidak punya kewajiban untuk memasukkan hamba yang berbuat baik ke surga, memasukkan hamba yang berbuat buruk ke dalam neraka. Tapi kita yakin Allah tak akan pernah mengingkari janji, setiap janji baik yang dia janjikan. Wa ammal haya'u, adapun yang namanya al-haya, malu. Kapan seorang yang sholat itu bisa memunculkan rasa malu dalam sholat? Kapan dia muncul? Fabistish'arihi at-taqsira fil ibadah. Maka malu itu muncul dengan sebab apa? Merasakan si hamba at-taqsira, akan sifat kurang. Sifat dia tuh suka melalaikan fil ibadah, dalam ibadah. Jadi kalau kita sholat tuh yang kita hadirkan salah satunya, saya nih belum maksimal menyembah Allah. Malu kita. Makanya setelah kita sholat tuh kita baca Astaghfirullahaladzim, kan gitu kan. Orang keluar WC kenapa doanya ghufranak, aku memohon keampunanmu ya Allah, dalam WC kan gitu kan. Doanya kok enggak alhamdulillah gitu kan, tapi ghufranak gitu. Seharusnya kan alhamdulillah, tapi ini ghufranak ghufranak di luar kan. Karena kata ulama, sudah lancar buang air pun kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Allah. Nah, gitu. Kemudian wa ilmihi, malu itu muncul dengan sebab ilmihi, taunya seorang hamba, bil ajzi, dengan sikap lemah, dengan lemah lemah, anil qiyami, dari mengerjakan, bi'idhami haqqillah, dengan sebesar-besar hak Allah Azza wa Jalla. Wa yaqwa dzalika bil ma'rifah, dan kuat yang demikian itu ya, bil ma'rifah, dengan, jadi rasa malu itu akan jadi kuat. Bagaimana? Bil ma'rifah, dengan mengenal bi'uyubin nafsi, aib-aib jiwa. Nah, kalau kita mengenal aib jiwa kita sendiri, wa afatiha, kemudian apa? Afatiha itu penyakit diri kita. Wa qillati ikhlasiha, sedikitnya ikhlas kita, jiwa tadi. Wa mailiha, dan kecenderungan jiwa ilal hadzil ajil, kepada bahagian yang cepat, itu dunia. Ya kan? Fi jami'i af'aliha ma'al ilmi bi'azimi ma yaqtadihi jalalullahi azza wa jalla, pada semua perbuatan-perbuatan diri beserta ilmu dengan besarnya apa yang yaqtadihi, menuntut akannya, jalalullah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya rasa malu itu akan muncul pertama kalau kita mengenal aib-aib kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, mengenal penyakit jiwa. Yang ketiga, kurang ikhlas. Yang keempat, condong kepada dunia pada semua perbuatan kita. Padahal kita tahu bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk bersikap yang sebaliknya. Allah menginginkan kita itu cenderung kepada akhirat, tapi diri kita lebih cenderung kepada dunia. Nah, gitu. Kalau kita kenal ini, malu kita. Kita sudah tahu ini, malu kita. Wal ilmi, dan mengetahui, ya, ma'al ilmi, apa ma'tub, ya, dan mengetahui bi annahu muttali'un 'ala sir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui sir, 'ala sir, rahasia kita, rahasia dalam hati, wa khataratil qalbi, dan lintasan-lintasan hati kita. Wa in daqat, ya, wa khafiyat, wa in daqat wa khafiyat, walaupun dia itu halus kecil atau dia itu samar, ya. Wa hadhil ma'arif, dan ma'rifah ini, pengetahuan ini, idza hasalat yaqinan, kalau tercapai dengan penuh keyakinan, ya, imba'atha minha, muncul daripada ma'rifah itu bid-darurah, secara pasti, apa? Halatun tusammal haya, satu kondisi yang dinamakan dengan malu. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah muncul tuh malu kita. Nah, tapi kalau belum muncul, belum malu lagi. Malu-maluin ya. Gitu. Nah, itu dia. Jadi harus kita coret-coret diri kita itu sendiri kan. Layak nggak kita nih belum malu kepada Allah? Ternyata memang sangat layak kan itu kan. Semuanya kena gitu. Mana lagi? Fahadhihi, maka inilah asbabu hadhihi sifat. Nah, inilah dia apa? Sebab-sebab sifat-sifat itu. Wa kullu ma tuliba tahsiluhu, dan semua yang dicari, dituntut, tahsiluhu, tercapainya dia. Tercapainya kullu tadi, semuanya. Fa'ilajuhu, maka caranya, cara mendapatkan kullu tadi apa? Ihdaru sababihi, menghadirkan sebabnya kullu tadi. Sebabnya semua tadi. Fa fi ma'rifatis sabab, maka dalam mengenal sebab itu ma'rifatul ilaj, ada yang namanya mengenal cara. Jadi kalau orang sudah mengenal sebab, maka dia akan mengenal cara. Wa rabitatu jami'i hadhil asbab, ikatan seluruh sebab-sebab ini apa? Al-iman wal yaqin, iman dan yakin. Jadi porosnya sebenarnya iman dan yakin. Kepengen sholat khusyuk, iman benar, yakin kuat. Kan itu kan? Kepengen kita tuh hadir hati dalam sholat, iman betul, yakin kuat. Nah, jadi kata beliau porosnya kembali kepada iman dan yakin. Nah, itu dia. Jadi ini masih pemanasan tentang menghadirkan kemaksimalan batin ketika salat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di subjudul berikutnya, bayanu ad-dawa'in nafi' fi huduril qalbi. Jadi penjelasan obat yang paling bermanfaat bagaimana hati bisa hadir ketika salat, ya. Berikutnya